Surat Undangan Tabayun dan Diskusi Kebangsaan dan Keamanan Negara. Kepada yang terhormat, Menteri Sosial Republik Indonesia Gus Saifullah Yusuf, Menteri ATR BPN Republik Indonesia Bapak Nusron Wahid, Wakil Ketua MPR RI Bapak Archandra Muhammad Akbar Supratman, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSI, Ketua MUI Kiai Haji Holil Nafis, Ketua PBNU Bidang Keagamaan Bapak Ahmad Farrozi, Ketua PBNU Sulawesi Tengah Bapak Lukman Tahir, Ketua GP Ansor Sulawesi Tengah Bapak Rizky Lembah, Presiden Panglima Garda Al-Khairat Gal Kiai Haji Hussein Habibu, Kakanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tengah Bapak Rahmat Renaldi, ex-lawyer Habib Rizik Sihab Bapak Aziz Yanwar, serta tokoh-tokoh pribumi Sulawesi dan Indonesia Tengah dan Timur yang dirasa memiliki kepentingan. Kami menghaturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Rifki Zulkarnain. Kami berbicara atas nama Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi, pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Fatihah Pleret Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akrab dikenal dengan nama Gus Fuad Pleret. Melanjutkan mengenai isu terkini, yaitu ungkapan monyet pada pembicaraan mengenai proses diusulkannya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Al-Khairat sebagai calon pahlawan nasional. Gus Fuad Pleret sudah mengungkapkan klarifikasi dan permohonan maaf dalam bentuk video, dan juga dikutip media massa atas kegaduhan mengenai ungkapannya tersebut. Kami tidak tahu Anda sudah memperoleh video tersebut atau belum, sudah membacanya di media massa atau belum. Jika belum, Anda bisa mencari videonya di YouTube dan membaca pula di media massa daring. Namun demikian, kami mengundang Anda ke Yogyakarta untuk bertabayun tatap muka secara langsung, berdialog mengenai hal tersebut. Dan sekaligus, mari kita berbicara dan berdialog dalam 3 ruang lingkup topik. 1. Kebangsaan dan nasionalisme. 2. Pertahanan, keamanan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Baalwisasi yamanisasi yang telah terjadi, yaitu pemalsuan dan pembelokan sejarah bangsa, pemalsuan makam-makam leluhur Nusantara, pembelokan silsilah leluhur Nusantara, klaim atas tokoh-tokoh dan pahlawan Nusantara, klaim atas teritori Nusantara, doktrin dan ungkapan yang melukai hati pribumi Nusantara, dan ajaran sesat dan rasis, serta cerita hurafat, serta part-part lainnya. Data-data mentah akan kami sediakan, dan mari kita diskusikan bersama dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, dengan direkam dan ditayangkan secara live supaya masyarakat memperoleh informasi yang sebenar-benarnya dan seutuh-utuhnya. Mari kita bertemu dan bertabayun di Jogja. Mengenai teknisnya, Anda bisa berkoordinasi dengan Kapolres Bantul. Jika Anda kurang berkenan bertemu dan bertabayun di Jogja, mari kita bertemu di Jakarta di Mabes Polri atau Mabes TNI. Silakan Anda yang menentukan. Sebagai sesama pribumi Nusantara, kami mengharap uluran tangan persahabatan dan persaudaraan dari kami berkenan Anda sambut dengan jabat tangan yang hangat. Mari kita bertemu, berdialog, dan berdiskusi demi kebaikan bersama, yaitu pribumi Nusantara. Ketika kita telah bertemu dan berdialog di Jogja atau di Jakarta, insya Allah kami akan silaturahmi ke Palu, dan di sana mari kita duduk bersama, berdialog, dan berdiskusi kembali dengan spirit dan topik yang serupa. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 April 2025, Daerah Istimewa Yogyakarta. Atas nama Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi, Gus Fuad Pleret, Rifki Zulkarnain. Bacakan saja supaya tidak ada salah pahaman. Merespon para kiai-kiai pendukung kajian tesis batalnya nasab Pak Alwi dan pihak-pihak lain terkait yang mempertanyakan pernyataan saya tentang pengusulan pahlawan nasional Guru Tua Idrus bin Salim Al-Jufri, di mana kiai-kiai mempertanyakan apa maksud pernyataan saya yang menyebut istilah monyet itu. Saya perlu klarifikasi bahwa satu, dalam pikiran saya ketika mengetahui bahwa Guru Tua yang sudah diusulkan sebagai pahlawan nasional sejak tahun 2006,
namun selalu ditunda karena tidak adanya data dan dokumen tertulis perjuangan fisik guru tua, seperti yang disampaikan M. Alvan Alfian, tim peneliti pengkaji gelar pusat atau TP2GP. Kemudian status kewarganegaraan yang bersangkutan juga tidak memenuhi syarat. Kemudian saya membaca berita bahwa Menteri Sosial Gus Ipul menyatakan bahwa semangat pengangkatan pahlawan nasional kali ini adalah mikul dhuwur mendem jero, semangat merangkul. Saya curiga bahwa walaupun tidak memenuhi syarat, baik dari sisi warga negara dan dokumen tertulis perjuangan fisik, akan tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Saya menganggap bahwa itu sangat berbahaya bagi kewibawaan pemerintah ketika harus mengangkat pahlawan nasional walaupun tidak memenuhi syarat. Dan saya menganggap bahwa upaya itu sebagai upaya akal-akalan, seperti orang Yahudi di masa lalu yang diberitakan Al-Quran bahwa orang Yahudi mensiasati larangan Tuhan agar mereka tidak memburu ikan di hari Sabtu, lalu mereka menyiapkan perangkap di hari Sabtu dan memburunya di hari lainnya. Akhirnya Tuhan mengatakan kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian semua monyet yang hina. Jadi kalimat monyet itu bukan saya alamatkan untuk guru tua, tetapi kepada upaya-upaya sekelompok orang yang berusaha mensiasati orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional untuk bisa tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Kedua, walaupun demikian, jika apa yang saya nyatakan itu dianggap menghina kepada pihak-pihak yang terkait, saya menyatakan memohon maaf. Semata-mata apa yang saya nyatakan tentang usulan pahlawan nasional itu adalah untuk menjaga kewibawaan pemerintah dan dalam upaya menjaga kebesaran nama para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa dan demi ketinggian martabat bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan apa yang saya bacakan ada di deskripsi.